Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Agung Prakoso akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi menurut Abu Ubaid dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Nah, di sini kita mengetahui tentang biografi singkat. Nama lengkap Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Ajadi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Bahra, provinsi Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan pada tahun 154 Hijriah. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hukum, ahli ekonomi Islam, ahli hadis, dan ahli bahasa Arab. Nah, di sini ada menurut Abu Bakar Al-Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, sepertiga untuk tidur, sepertiganya untuk sholat malam, dan sepertiganya untuk mengarang. Nah, di sini ada hasil karyanya yang dimana itu hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang nahwu, qawal, fikih, syar'i, dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal, yang dimana Kitab Al-Amwal ini dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Tingkat pemahaman Abu Ubaid terdapat terhadap keduanya atau Al-Quran dan hadis membuatnya mampu untuk menuangkan keduanya di dalam beberapa buku seperti Al-Nasik wa Al-Masyuk fi Al-Quran, Al-Aziz Wumafil wa As-Sunan Al-Gharib Al-Quran, Ma'ani Al-Quran Gharib Al-Hadis, yang merupakan penjelasan tafsir dan interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada pandangan sistem ekonomi, yang dimana pandangan ekonomi pada masanya Abu Ubaid ini, peranan negara dalam perekonomian, hasil implementasi analisis direalisasikan dalam kaidah kontrak kekayaan bagi seluruh kaum muslimin. Unsur-unsur kontrak meliputi 1. Asas pengelolaan harta didasarkan atas ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, keberadaan kekayaan pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggung jawab seluruh dan kepala negara berhak menggunakannya demi kepentingan seluruh kaum muslimin. Yang ketiga, setiap perbuatan dihadapkan pada tanggung jawab pemerintah harus dan menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin kepemeliharaan maqsasid syariah. Selanjutnya itu yang kedua, filosofi hukum dari sisi ekonomi. Yang pertama itu dari sisi filsafat hukum, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Yang kedua, mengimplementasikan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Yang ketiga, sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus dibersihkan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Yang berikutnya, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak.
Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang filosofi hukum dari sistem ekonomi, yang dimana tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya dinasti Abbasiyah dan tidak ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya seringkali menekankan pada kebijakan khalifah, yang dimana itu khalifah dengan secara kehati-hatian khalifah diberikan kebebasan memilih di antara alternatif pandangannya, asalkan dalam tindakan itu berdasarkan pada syariah dan diarahkan pada kemanfaatan kaum muslimin. Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Yang berikutnya kita akan Abu Ubaid ini berpendapat juga tentang sumber penerimaan keuangan publik, yang dimana kitab Awal secara memusatkan perhatian sekitar keuangan publik atau public finance, yang dimana itu analisis ia titik beratkan pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, terutama Umar bin Khattab, sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal. Baitul Mal yaitu Baitul Mal setelah perang Badar menurut pendapat yang diunggulkan karena pada waktu itu muslimin mendapatkan harta rampasan atau ghanimah yang banyak, dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti ghanimah, sedekah, dan fa'i adalah masjid, yang dimana itu setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah seperti kharaj, ursi, dan humus. Mengenai hal ini akan dibahas mendalam, namun yang perlu diketahui bahwa Alkitab Amwal banyak harta yang diserahkan kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin. Nah, Abu Ubaid juga membahas tentang pembelanjaan penerimaan keuangan publik, yang dimana telah berkata Umar bahwa kita seorang muslim kecuali hak atas harta penerima atau menolak. Setelah itu Umar membacakan surah Al-Hasri dan berkata, Umar, ayat ini memuat semua manusia dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak dan harta itu harta fa'i. Menurut riwayat Ibnu Shibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah yang dinikahi sebanyak 12 dirham, bagian Juwairah Safiyah sebanyak 6.000 dirham, karena keduanya fa'i dari Allah dan Rasulnya. Kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham, dan kaum Ansor yang syahid 4.000 dirham. Nah, di sini ada juga selanjutnya bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu 8 golongan yang disebut dalam Al-Quran. Bagaimanapun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting, di mana Rasulullah telah memberikan batasan, yaitu seseorang yang memikul tanggungan hidup kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya, dan seseorang yang tertimpa kemiskinan. Nah, Abu Ubaid juga berpendapat tentang hukum-hukum pertanahan, yaitu terdiri ada 3 jenis. Yang pertama ikta, yang dimana ikta ini tanah yang diberikan kepada
oleh kepala negara kepada seseorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menafsirkan tanah biasa yang bisa dijadikan itak dan yang tidak bisa. Dan biasanya setiap daerah atau tanah yang dihuni pada masa yang lama kemudian ditinggalkan penghuninya, maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara. Yang kedua, ihya al-mawat, yang dimaksud itu menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan, dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini, negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikan hak milik umum dan manfaatnya diserahkan kepada kemaslahatan umat. Yang ketiga, himah atau perlindungan, yaitu di mana lahan yang tidak berpenduduk dilindungi negara untuk tempat pengembala hewan-hewan ternak, di mana tanah hima ini adalah tanah yang mendapat perlindungan dari pemerintah, namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat. Hasil yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput, tanaman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, yang memberi mereka keleluasaan air dan rumput. Berikutnya, Abu Ubaid juga berpendapat tentang fungsi uang. Abu Ubaid tidak mempunyai nilai intrinsik dan standar dari nilai pertukaran atau standard of exchange value, dan sebagai media pertukaran atau medium of change. Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid kepada teori ekonomi mengenai logam. Ia merujuk kegunaan umum dan relatif konstan nilai emas dan perak dibandingkan dengan komoditas lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagai komoditas, maka nilainya akan berubah. Karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai sebagai standar penilaian barang. Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai store emas dan perak secara implisit, Abu Ubaid mengungkapkan menghitung beberapa kewajiban finansial dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama atau benda merupakan ciri khusus kitab Al-Amwal di antara buku-buku lain sejenis ini. Nah, kita lanjut kepada Abu Ubaid juga berpendapat tentang zakat. Dalam bukunya Al-Amwal halaman 562, Abu Ubaid menjelaskan bahwa pada zaman Nabi, sedekah atau zakat dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada orang beliau utus. Setelah beliau wafat, zakat dibayarkan kepada Abu Bakar atau kepada yang diutusnya. Kemudian bahwa kepada Umar bin Khattab atau kepada yang diutusnya. Lalu pembayaran zakat setelah wafatnya Umar bin Khattab dibayarkan kepada khalifah pengganti Utsman bin Affan atau orang yang diutusnya. Namun setelah wafatnya Utsman yang dibunuh oleh para pemberontak, perselisihan di antara umat Islam antara tetap membayarkannya kepada pemerintah atau tidak menyalurkannya sendiri. Di antara mereka yang tetap membayarkan zakatnya kepada pemerintah adalah
Ibnu Umar. Nah, dari sekian sistem ekonomi menurut Abu Ubaid dapat ditarik kesimpulan yang dimana dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Ubaid fungsi uang mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran atau standard of exchange value sebagai media pertukaran atau medium of change. Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstan nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas lain. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan sekarang yang dimana fungsi merupakan sebagai media pertukaran yang sah dan diterima oleh masyarakat. Pandangan-pandangan Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah, serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Di samping itu, Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara wajib dikelola negara dan mengalokasikan kepada masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.